Halo, selamat datang kembali di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto, dan video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengarsipkan dokumen penting sekolah yang dimana itu kegiatan rutin setiap tahun, contohnya seperti asesmen, ujian, ataupun penilaian. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Contohnya kita akan melakukan PAT, jadi guru-guru itu akan menyiapkan dokumennya berupa soal dan kisi-kisi. Nanti terarsip seperti ini dan kita bisa mencari. Contohnya pada semester berapa? Semester 2 gitu kan. Tahun pelajaran berapa? 2003-2004. Maka kita akan dapat dokumennya. Nah, dari dokumen ini nanti kita bisa olah, kita bisa download, kita bisa print dan gandakan, ataupun kalau ujiannya online tetap akan dimasukkan ke LMS yang kita gunakan. Tapi tetap saja arsip ini perlu disimpan ya, karena nanti bisa saja ini untuk penilaian seperti akreditasi dan lain-lain. Kita akan bahas detail videonya setelah intro berikut ini. Jadi untuk membuat arsip itu kita memerlukan satu form ya. Dan form ini bisa saja digunakan menggunakan platform apa saja. Boleh menggunakan Google Form, boleh menggunakan media lain yang bisa diakses secara gratis ataupun yang berbayar. Tapi kali ini saya memang sudah terbiasa dan sudah mulai nyaman menggunakan tali form ya. Nah, ini adalah contoh dari form yang saya gunakan. Jadi contohnya ini ada namanya form kisi-kisi soal. Karena di sekolah ini memang setiap ada pelaksanaan asesmen, ujian, ataupun penilaian itu guru-guru wajib membuat dua dokumen. Yang pertama yaitu kisi-kisi, dan yang kedua adalah soal. Soal itu harus diupload ke form ini berupa soft copy. Ya, selain itu nanti menjadi arsip sekolah, bisa juga untuk memudahkan admin ketika ada pengelolaan soal. Karena apabila soal itu dibuat dengan cara yang masih konvensional, kemudian dibuat dari Microsoft Word, kemudian disimpan di flash disk, dibagikan kepada admin untuk dicetak dan sebagainya, tentu itu akan take time ya. Jadi soal itu dibuat sendiri di rumah dan langsung diupload, sehingga bisa dilaksanakan pekerjaan itu dari rumah saja. Tetapi arsipnya tetap tersimpan di sekolah dengan baik dan rapi. Seperti itu. Jadi kira-kira formnya yang saya perlukan adalah seperti ini. Tetapi kalau seandainya mau ada instrumen lain yang dimasukkan ke dalam form, ya silahkan. Tidak menutup kemungkinan itu akan berbeda dengan apa yang saya buat ya. Jadi contohnya di sini mata pelajaran. Masukkan saja semua mata pelajaran sehingga bisa memilih. Contohnya bahasa Indonesia gitu kan. Kemudian mau kelas berapa. Nah kebetulan di sini tuh ada sekolahnya adalah 3 jenjang sekaligus, jadi semuanya ada. Nah kalau seandainya mengajar di kelas paralel, kemudian soalnya itu sama, kita bisa memilih. Contohnya di sini 7A gitu kan. Kemudian kita juga bisa menentukan 7B. Jadi artinya soal ataupun kisi-kisi yang dibuat itu satu, tetapi bisa digunakan untuk kelas-kelas paralel. Sehingga formnya juga terfasilitasi seperti ini. Nah, nanti satu kali upload untuk 2 kelas. Bisa saja 3 kelas, 4 kelas, dan sebagainya kalau kelas itu adalah paralel. Oke, kemudian bisa memilih nama gurunya. Di sini siapa yang upload gitu ya. Jadi kita akan sudah punya daftar seperti ini. Nah, sebagai contoh saya pilih aja salah satu. Kemudian untuk kategorinya ini ya kita tinggal menyesuaikan dengan sekolah kita. Soal-soal apa saja yang setiap tahun itu memang dilakukan asesmen ataupun ujian. Nah kebetulan ini yang rutin ya, ada tryout, ada ujian sekolah, ada tengah semester, ada akhir semester, dan akhir tahun. Silakan dipilih. Contohnya karena tahun ini untuk akhir tahun, jadi saya tinggal pilih akhir tahun saja. Untuk semester juga demikian. Sebenarnya ini ada pilihan opsi 1 dan opsi 2 ya, karena di semester satunya saya hapus supaya orang tidak salah klik, jadi tinggal saya letakkan untuk semester genap saja. Untuk tahun pelajarannya juga demikian, boleh saja kita beri opsi yang lain di tahun-tahun berikutnya, tapi itu tidak perlu kan? Tidak perlu ya. Walaupun soal ini ataupun form ini bisa digunakan bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun selama cara pengarsipan seperti ini masih diperlukan, seperti itu. Nah, di sini ada 2 opsi untuk melakukan uploadnya. Jadi upload itu bisa dilakukan langsung untuk kisi-kisi dan soal sekaligus, atau memilih salah satunya terlebih dahulu. Karena terkadang guru itu ada yang baru sempat buat kisi-kisinya, kemudian supaya tidak lupa diupload dulu. Ada yang sudah membuat soal, upload soalnya dulu. Ada yang sudah berbuat bareng.
soal dan kisi-kisi sekaligus, maka bisa diupload sekaligus ke dalam form ini. Nah, contohnya kita gini. Kalau kita pilih kisi-kisi, mau upload kisi-kisi gitu kan, maka nanti di sini ada kolom untuk upload kisi-kisi. Tapi seandainya tidak mau ya tinggal pilih slash ini saja. Jadi kolom uploadnya tidak ada. Ternyata guru tersebut ingin mengupload soal, berarti pilih soal dan penskoran. Maksudnya penskoran itu ada kunci jawabannya gitu ya. Soalnya di bagian atas, nanti ada kunci jawabannya di bagian bawah. Nanti tinggal upload. Dan kalau seandainya mau mengupload dua-duanya, ya tinggal pilih kisi-kisi dan soal. Maka kolom uploadnya di sini sudah ada. Nah, setelah itu tinggal aja dipilih soal atau kisi-kisinya. Kalau kisi-kisi pilih di sini, kalau soal pilih di sini, dan selanjutnya tinggal diklik atau submit ya. Sehingga kalau di submit nanti datanya akan terarsip di sini. Nah, terarsip di sini adalah data yang sudah bertahun ya. Semuanya ada di sini. Walaupun belum panjang karena sebelumnya saya pernah pakai form yang lain. Ini hanya ada untuk beberapa tahun saja. Nah, oke. Jadi ini sudah sangat banyak sekali dan itu bisa difilter dengan sangat mudah arsipnya. Nah, contohnya ini di PAT, penilaian akhir tahun. Kita bisa menentukan untuk mencari mata pelajaran bahasa Indonesia saja contohnya. Nah, ini akan ketahuan nih yang sudah upload adalah kelas ini gitu ya. Kalau mau nyari PJOK saja yang sudah melakukan upload ini ada. Jadi selain admin bisa melihat, kepala sekolah juga tentu saja bisa melihat ini. Jadi mengetahui progres perkembangan pekerjaan pada waktu tertentu. Jadi karena musimnya ujian, jadi kepala sekolah bisa mengecek tentang hasil kerja dari guru-gurunya. Nah, siapa yang belum melakukan tugasnya akan ketahuan di sini seperti itu ya. Kemudian kita bisa menentukan kelasnya. Tapi kalau ini tidak, bisa kita hapus saja. Nah, seperti ini sehingga tampil semuanya. Nah, selain itu kita juga bisa menentukan di sini nih. Contohnya semester berapa? Semester ganjil. Nah, semester ganjil kan sudah terlaksana kan? Nah, tinggal pilih tahun pelajarannya gitu kan. Kebetulan di sini saya sebelumnya pakai form lain, jadi saya pakai yang genap. Nah, tahun pelajarannya ini ya. Nah, itu bisa. Jadi ada filternya itu langsung. Kita juga bisa mengetahui mata pelajaran apa saja. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Seperti ini yang memilih upload kisi-kisi saja, maka upload soal saja, maka hanya bagian upload soal yang ada linknya. Jadi kalau saya letak di sini, ini sebenarnya ada dokumennya nih. Kalau saya klik nanti dokumennya terbuka ya. Oke, seperti itu. Kalau ada yang upload bareng, contohnya ini nih, ada kisi-kisi terupload, ini juga soal, maka dua-dua linknya itu ada di bagian pada kolom upload. Sehingga arsip data seperti ini itu menjadi penting. Karena kemudian selamanya bisa dijadikan dokumen pendukung ketika contohnya kita melakukan akreditasi ataupun contoh mau melihat kinerja guru, bagaimana apakah mereka itu sudah memenuhi semua kinerja pada poin-poin tertentu. Salah satunya adalah administrasi soal ujian ini, dan tentu saja ini bisa dibuat dengan dokumen-dokumen lain ya. Contohnya kalau ada di admin, contohnya ada SK, maka kita akan membuat form SK sehingga semua SK itu terarsip dengan baik. Form apa lagi terserah. Jadi itu. Dan ini sudah dilakukan cukup lama sehingga kita bisa mempunyai arsip setiap tahunnya. Nah, kalau seandainya suatu saat guru-guru memerlukan merecycle soal-soal itu lagi, ya tinggal ambil aja dari arsip-arsip di sini. Dan tentu saja walaupun ada pergantian, contohnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf admin dan sebagainya, dokumen ini akan tetap berada di sini dan bisa langsung dilanjutkan penggunaannya untuk para perangkat-perangkat sekolah berikutnya. Lalu bagaimana? Apakah di sekolah Anda sudah mulai menggunakan seperti ini? Yang sejujurnya ini adalah gratis ya, karena kita pakai Google saja. Atau sudah mempunyai aplikasi sendiri yang lebih canggih ya, yang harus berbayar, memerlukan tenaga admin IT yang kuat kemampuannya, atau hanya yang sederhana seperti ini di mana semua bisa melakukannya. Nah, tentu saja akan ada perbedaan. Tidak perlu kita saya sudah lebih baik dari itu dan sebagainya karena setiap sekolah itu mempunyai kemampuan
masing-masing. Selain daripada SDM, juga kemampuan finansial. Jadi intinya, kalau kita bisa menggunakan hal-hal yang gratis, kemudian dapat mendukung digitalisasi sekolah, alangkah baiknya kita menggunakan hal tersebut. Tapi kalau seandainya kita mampu, kemudian kita punya SDM yang mampu juga, ya silahkan ya. Yang penting sesama sekolah itu ya saling mendukung, saling sharing. Kalau bisa, kalau tidak ada, tidak untuk saling bersaing dan menjatuhkan ya. Terima kasih. Jadi itu bukan tutorial, saya hanya membagi saja bahwasanya ada cara saat kita memerlukan manajemen suatu dokumen di sekolah, ataupun khususnya ini kepada soal ya. Jadi kita bisa mendapatkan arsip setiap tahun dengan rapi dan tentu saja gratis. Tidak perlu SDM yang sangat mumpuni. Siapa saja bisa melakukannya, baik itu dari guru maupun tenaga kependidikan. Sekali lagi saya tanya, bagaimana sekolah Anda? Oke, terima kasih telah menonton video ini ya, walaupun tidak berupa tutorial, dan terus mendukung channel ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang sudah, terima kasih, dan boleh sharing, boleh di share video ini atau tulis aja di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Dan jangan lupa untuk simak video saya berikutnya. Sampai jumpa lagi, bye bye.